家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Defense dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak sampai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar merasakan krisis hidup dan mati ketika bertempur melawan pria yang merupakan langkah keempat keabadian dewa dari Taishu. Kekuatan gelombang suara yang dilancarkan oleh pria tersebut benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini kesakitan. Jiwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar terluka. Tubuh Xiaoyan pada saat ini juga dibanjiri dengan darah dan Xiaoyan memegang kelapanya sambil kesakitan. Suzuo juga pada saat ini mengeluarkan teknik yang menimbulkan patung yang pada saat ini melancarkan pukulan dahsyat ke arah Xiaoyan. Patung dengan ukuran yang sangat besar melesatkan pukulannya dengan aura yang sangat kuat dan mematikan. Namun pada saat ini tiga lapisan formasi pada akhirnya benar-benar muncul di bawah kaki Xiaoyan. Lapisan tersebut saling tumpang tindih dan kekuatan pengekangan naik ke langit sebelum akhirnya patung raksasa yang berniat memukul Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Pria itu pun terkejut dan ketika ia menundukkan kelapanya ia menyadari bahwa ia pada saat ini telah berada dalam formasi Xiaoyan. Sosoknya seketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial dan kapankah ia membentuk formasi sebesar itu. Seluruh segel pada saat ini berputar dengan gila-gilaan dan energi kekerasan menyebar darinya. Energi yang terpancar ini menyatakan seolah-olah ia akan dapat menghancurkan segala sesuatu yang berada di dalam formasi. Suara mendesing juga pada saat ini terdengar ketika cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Xiaoyan juga akhirnya pulih pada saat ini dan segera mundur keluar dari formasi. Formasi tersebut juga meledak dengan cahaya merah mengembunkan bilah cahaya yang tak terlihat dan melesat ke arah pria yang hendak mundur dari formasi. Xiaoyan yang telah tersadar mengabaikan luka-lukanya dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah. Api putih lanjut menyebar dari tubuh Xiaoyan menutupi seluruh formasi yang berada di sekitar. Xiaoyan mengeluarkan domain bayan yang pada saat dulu kala sulit untuk dikendalikan oleh Xiaoyan. Dengan sumber daya yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan di pagoda pemurnian, hal ini memungkinkan Xiaoyan untuk menggunakan bayan dan memperluas domain keabadian dewa miliknya. Tiba-tiba sosok pria yang mundur juga seketika terhenti dan tertegun. Bila cahaya yang bersiul pada akhirnya segera menembus tubuh pria tersebut dan seluruh tubuhnya langsung berlumuran darah. Tubuhnya tampak roboh sementara Xiaoyan menggertakkan giginya ketika melihat hal ini. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Xiaoyan untuk menghabisi sosok tersebut. Xiaoyan segera mengubah tangannya dan Xiaoyan lanjut memadatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Namun Xiaoyan tidak buru-buru melemparkannya, melainkan mengompres kekuatan yang terkandung di dalamnya. Untuk menghabisi keabadian dewa langkah keempat, Xiaoyan benar-benar harus memusatkan kekuatan teratai api ini. Namun meskipun begitu, hal ini juga akan menyebabkan Xiaoyan sendiri terpengaruh oleh ledakan tersebut. Tetapi meskipun begitu, jika dipikir-pikir, Xiaoyan hanya memiliki serangan kuat ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi segera meraung dengan marah dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan mengeluarkan kekuatan 6 keinginan yang dibarengi dengan 7 tinju penghancur dewa. Guntur ekstrim pada saat ini membawa Xiaoyan dengan cepat bergegas memasuki formasi. Begitu Xiaoyan mendekati pria tersebut, pada saat ini akhirnya api 3 warna benar-benar meledak di hadapan si pria. Kelima jari Xiaoyan tiba-tiba menegang dan tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut. Seluruh lengannya gemetar hebat dan kekuatan yang meledak di telapak tangannya benar-benar mencengangkan.
Si pria juga tidak memiliki waktu untuk menghindar dan api yang dikompres oleh Xiaoyan secara ekstrim ini langsung menghantam sosoknya. Ledakan keras bersama dengan suara teredam pada saat ini terdengar. Semua kekuatan serangan dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar langsung mengalir ke pria tersebut. Di sisi lain di kejauhan, Tianwu juga tampak terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Sosoknya bergumam, ternyata bocah ini masih memiliki beberapa trik dan sepertinya ia memiliki titik balik. Mendengar hal tersebut, beruang putih juga pada saat ini bertanya dengan heran, mungkinkah orang ini akan benar-benar bisa menghabisi langkah keempat keabadian dewa? Buaya tirani pada saat ini tampak bergidik dan bergumam, ia benar-benar sangat beruntung karena tidak bertempur terlalu keras dengan orang ini. Ternyata orang ini benar-benar sangat kuat. Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan bisa melakukan gerakan seperti itu. Menanggapi hal tersebut, Tianwu pada saat ini sepertinya telah mengetahui semua teknik yang digunakan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa kekuatan langkah kedua keabadian dewanya seharusnya dicapai dengan beberapa metode lain. Tetapi meskipun begitu, kekuatan tempur yang baru saja ia tampilkan melampaui kekuatan dari langkah kedua keabadian dewa. Hanya saja serangan yang ia tunjukkan ini merupakan serangan yang ia lakukan dengan didasari rasa putus asa. Mendengar hal tersebut, ketiga sosok di belakangnya pada saat ini hanya terdiam sambil terus-menerus fokus pada pusat pertempuran. Mereka melihat ada dua sosok yang pada saat ini melesat bersamaan ke arah yang berbeda. Dada dari salah seorang di antara mereka pada saat ini terlihat cekung dengan penampilan di wajahnya yang pucat. Kerangka tubuhnya juga pada saat ini tampak patah dan sosok ini adalah pria yang merupakan langkah keempat keabadian dewa. Sementara itu, sosok lainnya adalah Xiaoyan yang menderita serangan balik. Satu lengannya hampir hancur dan yang tersisa hanyalah tulang putih. Pakaian Xiaoyan tampak compang-camping dan ia pada saat ini tampak terlihat menyedihkan. Kedua belah pihak tampak terluka parah, namun tidak ada di antara mereka yang pada akhirnya mokat. Melihat hal ini, Tianwu di kejauhan pada akhirnya bergumam bahwa keabadian dewa langkah keempat bukan hanya kekuatan dengan mengendalikan kekuatan aturan. Namun kekuatan di langkah ini juga dapat dikatakan merupakan kekuatan transendensi. Jika seseorang ingin menghabisinya, maka orang tersebut harus memiliki kekuatan di atas sosok tersebut. Ia juga harus bisa menghancurkan jiwanya, karena jika tidak, maka ia akan dapat dengan mudah dibangkitkan. Mendengar hal tersebut, sosok-sosok di belakangnya pada saat ini sedikit mengangguk, sementara beruang putih pada akhirnya membuka mulutnya. Sosoknya berkata bahwa dapat dilihat dari auranya pada saat ini sosok tersebut masih kuat meskipun ia cedera serius. Bersamaan dengan sosok ini yang berbincang-bincang, pada saat ini mereka melihat si pria tiba-tiba berhenti. Terlepas dari cederanya yang serius, ia pada saat ini segera melesat menciptakan badai menuju langsung ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pada saat ini pucat dengan salah satu lengannya yang hancur, tetapi Xiaoyan masih belum kehilangan kekuatan bertempurnya. Ketika si pria pada saat ini melesat, Xiaoyan kembali melesatkan guntur di bawah kakinya. Xiaoyan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menghindari sosok si pria. Sementara itu si pria pada saat ini sedikit terkejut karena ternyata Xiaoyan masih mampu menghindari setiap serangannya. Si pria pada akhirnya kembali membuka mulutnya ketika mengeluarkan teknik teriakan dewa. Ia kembali melancarkan serangan Sonic. Ini adalah serangan yang tidak dapat dihindari oleh Xiaoyan karena area yang dicakupnya terlalu luas. Hal ini hanya bisa dicegah jika Xiaoyan bisa langsung berpindah dalam radius ribuan meter jauhnya. Namun jelas hal tersebut tidaklah mungkin, dan ketika si pria mengeluarkan teknik ini lagi, tubuh Xiaoyan kembali bergetar dan mengeluarkan darah. Jiwa Xiaoyan pada saat ini seperti keluar ditarik oleh sosok kekuatan tak terlihat. Xiaoyan juga benar-benar tidak lagi bisa bergerak. Hantu besar pada saat ini kembali berkumpul kembali di atas kelapa Xiaoyan. Lengan dari sosok tersebut pada saat ini terkepal dan seketika dihantamkan dengan keras ke arah Xiaoyan.
Xiaoyan sama sekali tidak bisa mengelak kali ini dan Xiaoyan benar-benar terkena pukulan keras. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh dewa asli bintang 5, Xiaoyan sepertinya tidak dapat menahan kerusakan ini. Tubuh Xiaoyan benar-benar terpelintir dan Xiaoyan menyemburkan beberapa suap darah. Sebelum lengannya sempat pulih, seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali terluka parah. Sementara itu si pria pada saat ini tersenyum meledek dan sosoknya menghirup udara dalam-dalam. Dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini dada si pria yang cekung pada akhirnya pulih. Si pria pada saat ini kembali berkata bahwa Xiaoyan masih bisa menahan pukulannya meskipun mereka telah bertempur cukup lama. Begitu selesai berbicara, si pria mengeluarkan telapak tangannya dan langsung menggenggam leher Xiaoyan. Xiaoyan tampak benar-benar mengenaskan dengan tubuh yang terpelintir dan berlumuran darah. Sementara itu si pria pada saat ini menggertakkan gigi dan ia benar-benar merasa kesal dengan setiap serangan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan yang lemah, tetapi ia benar-benar bisa bertahan sampai akhir di tangan si pria. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah nama Xiaoyan. Ia sudah lama berada di tempat ini dan baru kali ini ia menemui orang yang seperti Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab perkataan si pria dan si pria pada saat ini kembali merasa marah. Si pria pada akhirnya berkata sebaiknya mereka melupakan hal ini karena nama Xiaoyan tidak lagi penting. Jika begitu permasalahannya, ia pada saat ini akan mengirim Xiaoyan ke neraka. Begitu selesai berbicara, kelima jarinya pada saat ini tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk meremukkan leher Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menunjukkan keengganan di matanya dan berpikir bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mokat di sini. Tetapi meskipun begitu, dalam situasi berbahaya seperti ini Xiaoyan masih tidak berpikir untuk menggunakan pagoda pemurnian. Xiaoyan pada saat ini malah berpikir bahwa secara logika jika Xiaoyan berada dalam situasi seperti ini, biasanya ada seseorang yang akan datang untuk menyelamatkan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan senyum Xiaoyan ini tampak terlihat seperti sarkasme di mata si pria. Kelima jari si pria pada akhirnya digenggam dengan erat sebelum akhirnya tiba-tiba membeku. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba tertawa dan bergumam ternyata memang benar ada seseorang di sini. Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya ada seseorang yang benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak bisa menebak siapakah yang akan mengambil tindakan. Mendengar gumaman Xiaoyan, si pria pada saat ini seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Si pria pun segera meledek dengan berkata bahwa ruang di sini telah diblokir. Apakah Xiaoyan pada saat ini masih berpikir seseorang akan menyelamatkannya? Alasan mengapa ia tidak menghabisi Xiaoyan adalah karena saudara keduanya ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Xiaoyan pun menatap ke arah si pria dengan tatapan kosong. Sementara itu si pria pada saat ini menunjukkan ekspresi dingin sebelum akhirnya sosoknya seketika menoleh ke arah banyak prajurit Taixu di belakang. Para prajurit Taixu ini berpencar kedua sisi seolah-olah membentuk jalan. Selanjutnya di kejauhan Dewa Taixu pada saat ini tampak terlihat membuka mulutnya. Bersama dengan hal tersebut, sebuah singgasana pada saat ini muncul dengan dibopong oleh 4 prajurit Taixu. Mereka pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan yang berlumuran darah. Sosok yang berada di atas singgasana pada akhirnya berkata bahwa ini sangat menarik. Ia pada saat ini ingin tahu dari manakah asal simbol di antara alis Xiaoyan. Simbol ini tidak biasa dan bagaimana mungkin ini bisa muncul pada diri Xiaoyan yang biasa-biasa saja. Xiaoyan pada saat ini terdiam tertegun seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Melihat hal tersebut, pria yang menggenggam leher Xiaoyan pada saat ini segera meningkatkan kekuatan jari-jarinya. Sosoknya berkata bahwa saudara keduanya menanyakan sesuatu kepada Xiaoyan. Mengapa ia pada saat ini tidak berbicara dengan cepat?
Leher Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan suara retak dan bersamaan dengan hal tersebut, pria di atas singgasana pada saat ini segera berkata agar Suzuo jangan kasar. Sebaiknya ia jangan mendorongnya terlalu keras dan bagaimana jika orang ini meledakkan dirinya sendiri. Begitu mendengar hal ini, pria yang bernama Suzuo segera melepaskan genggamannya di leher Xiaoyan dan segera bergegas ke arah si pria di atas tahta. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara kedua Su Anqing memang benar. Ia ingin meminta maaf karena ia pada saat ini telah bertindak ceroboh. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini terbatuk 2 kali dan kembali memuntahkan seteguk besar darah. Udara putih panas tiba-tiba memenuhi tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan yang terluka parah mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini Xiaoyan kembali mengangkat kelapanya menatap ke arah pria di atas tahta dengan sedikit mengerutkan kening. Hal itu dikarenakan aura sosok di atas tahta ini sangat aneh sehingga Xiaoyan bahkan tidak bisa mempercayainya. Xiaoyan memperhatikan sosok yang duduk di atas tahta yang tampak terlihat lembut dan anggun. Bahkan dari kata-katanya dapat terdengar bahwa orang ini benar-benar merupakan orang yang dipenuhi dengan kesopanan. Kekuatannya yang benar-benar mencengangkan Xiaoyan dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam, mungkinkah orang ini benar-benar memiliki kekuatan di tingkat Dogad? Sementara itu, pria yang bernama Su Anqing pada saat ini memperhatikan tatapan Xiaoyan. Meskipun ia tidak bisa merasakan aura jiwa Xiaoyan, tetapi ia bisa menebak apa yang difikirkan oleh Xiaoyan dengan sekali pandang. Sosoknya sedikit tersenyum dan berkata sebaiknya ia jangan melihat kekuatan si pria. Ia tidak pandai dalam kultivasi, tetapi meskipun begitu saudara laki-lakinya sangat kuat. Saking kuatnya, bahkan ia hanya perlu memberitahu mereka siapa saja orang yang harus dihabisi. Xiaoyan pada saat ini masih belum bergeming mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sementara itu Su Anqing pada saat ini kembali berkata, bukankah Xiaoyan berasal dari alam dewa kuno? Ia telah menghabisi begitu banyak orang kuat dan saudara-saudaranya dari Taishu. Xiaoyan pasti tidak hanya menginginkan balas dendam tetapi juga ingin menyelamatkan Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan masih tidak menanggapi perkataan dari Su Anqing. Sementara itu Su Anqing dengan masih tetap tersenyum berkata bahwa ia ingin memperkenalkan dirinya. Ia adalah Yang Mulia Taishu yang bernama Su Anqing dan ia ingin tahu siapakah nama Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengucapkan namanya tidak lebih dan tidak kurang. Mendengar hal tersebut, Su Anqing pada saat ini berkata bahwa nama ini sangat familiar. Ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Su Anqing pun sedikit terdiam dan berpikir sebelum akhirnya setelah beberapa saat sosoknya mengangguk beberapa kali. Su Anqing pun kembali berkata bahwa ia telah mengingatnya di mana Yang Mulia Ratu menyebutkan nama ini. Sepertinya sosok Xiaoyan yang disebutkan oleh Yang Mulia Ratu adalah pria di hadapannya ini. Jika begitu permasalahannya, tanpa penundaan lebih lanjut sebaiknya Xiaoyan pada saat ini ikut dengan Su Anqing. Mendengar hal ini, Suzuo segera bersiap untuk kembali bergegas dengan cepat ke arah Xiaoyan. Su Anqing pada saat ini segera menghentikan Suzuo dan berkata bahwa ia telah memberitahu Suzuo untuk tidak bersikap kasar. Orang ini adalah tamu yang memang ditunggu oleh Taishu. Suzuo pada saat ini tertegun sejenak dan ia tampak sangat patuh dan segera mundur beberapa langkah. Hal ini membuat Xiaoyan merasa apa yang terjadi di hadapan Xiaoyan ini benar-benar aneh. Xiaoyan bisa melihat bahwa sepertinya Suzuo ini tidak hanya menghormati sosok Su Anqing tetapi juga menakutinya. Apa yang dilihat oleh Xiaoyan ini benar-benar tidak normal karena dalam keadaan yang normal, sosok yang kuat akan mengalahkan yang lemah dan dengan begitu ia akan bisa mendapatkan tahta. Sementara itu di sisi lain, Su Anqing pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka pergi karena ia akan membawa Xiaoyan menemui Yang Mulia Ratu.
Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam situasi yang sangat aneh. Xiaoyan juga tidak yakin apa yang dikatakan oleh Xuan King ini benar atau tidak. Namun meskipun begitu, tampaknya Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Xiaoyan juga pada saat ini merasa bahwa tubuhnya yang telah terluka benar-benar telah pulih selama percakapan berlangsung. Dengan keraguan di dalam hatinya, Xiaoyan pada akhirnya segera mengajukan pertanyaan bagaimana jika Xiaoyan tidak ingin pergi. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, sosok Xuan King pada saat ini segera berkata dengan nada sedikit marah. Ia menjelaskan bahwa tidak menjadi permasalahan jika Xiaoyan pada saat ini tidak ingin pergi. Namun Yang Mulia Ratu mengatakan bahwa Xiaoyan akan menyelamatkannya. Dengan begitu, jika Xiaoyan tidak ikut pergi dengannya, maka Yang Mulia Ratu Senshi akan sedih. Selain itu, sebaiknya Xiaoyan jangan khawatir. Xiaoyan hanyalah langkah ke-9 keabadian Kaisar dan tidak ada gunanya baginya menghabisi Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini di matanya benar-benar terlalu lemah. Mata Xiaoyan seketika berkedut mendengar kata-kata lemah yang keluar dari mulut Xuan King. Ini tampak seperti tamparan di wajah Xiaoyan. Seorang dogat benar-benar berkata seperti itu di hadapan Xiaoyan yang merupakan keabadian Kaisar. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi mendengar apa yang dikatakan oleh Xuan King. Bersama dengan Xiaoyan yang merenung, ruang di sekitar pada saat ini tiba-tiba bergetar. Sebuah suara yang familiar juga terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut bertanya di manakah adik junior berada. Saudara senior Xiaoyan pada saat ini ada di sini untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini tidak mengenali suara dengan nada yang familiar ini? Xiaoyan pun segera bertanya, mungkinkah ini adalah senior rancang? Sebuah retakan pada saat ini tiba-tiba muncul di ruang di sekitar dan beberapa sosok keluar darinya. Mereka yang datang adalah saudara-saudara Xiaoyan yang dipimpin oleh Keyun dan mereka langsung bergegas menuju ke arah lokasi Xiaoyan. Begitu melihat hal ini, Suzuo seketika bergerak untuk menghentikan pergerakan mereka. Selain dari Keyun, pada saat ini ada juga 3 dewa dan beberapa sosok lainnya yang muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan. Mata Keyun yang pada saat sebelumnya tampak dipenuhi dengan kekhawatiran, begitu melihat Xiaoyan, pada saat ini kekhawatirannya tampaknya sedikit menghilang. Suara rancang di kejauhan juga kembali terdengar ketika berkata agar saudara kecil jangan takut. Saudara seniornya pada saat ini berada di sini dan mereka akan mengantarnya pulang apapun yang terjadi. Begitu perkataan ini terdengar, pada akhirnya kedua kekuatan pada saat ini bentrok. Beberapa prajurit Taiksu yang pada saat sebelumnya terjebak hujan dan sedikit melemah juga memutuskan untuk bergegas maju. Suzuo yang merupakan sosok terkuat yang berada di langkah keempat keabadian para dewa pada saat ini dihadapi oleh Keyun. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xuan King masih dengan tenang segera kembali berbicara ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa jika Xiaoyan ingin menyelamatkan Yang Mulia Ratu, sebaiknya Xiaoyan ikut dengannya. Jika Xiaoyan tidak mau, maka mereka akan melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang berada di ruang ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merengung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu. Melihat saudara-saudaranya yang bertempur, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil resiko. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Xuan King sebaiknya ia memerintahkan prajuritnya untuk berhenti terlebih dahulu. Dengan begitu maka Xiaoyan akan setuju untuk pergi dengannya. Xuan King pada akhirnya menjentikan jarinya dan para prajurit Taiksu yang masih marah di dalam pertempuran seketika mundur. Sementara itu Keyun dan yang lainnya pada saat ini segera bergegas mendatangi Xiaoyan. Mereka berdiri di depan Xiaoyan dan mengelurkan tangan untuk menghalangi Xiaoyan. Adegan ini benar-benar membuat Xiaoyan sedikit terkejut dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening.
Melihat apa yang dilakukan oleh sosok-sosok ini, Suan King pun tertawa dan berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka ada orang-orang yang benar-benar datang untuk menyelamatkan Xiaoyan. Begitu menatap ke arah Suan King yang tertawa terbahak-bahak, Rancang pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening. Rancang mengenali Suan King sekilas karena bagaimanapun ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Terlebih lagi melihatnya membawa Yang Mulia Ratu pergi dengan matanya sendiri meninggalkan kesan mendalam pada hati Rancang. Rancang pun segera berteriak bahwa orang inilah yang telah membawa Yang Mulia Ratu pergi. Mengapa ia pada saat ini tidak mengirim Yang Mulia Ratu mereka kembali? Suan King pada saat ini seketika kembali tertawa dan segera berbicara dengan nada bercanda. Sosoknya berkata sebaiknya mereka jangan khawatir. Mereka juga jangan marah karena kemarahan akan mempengaruhi kekuatan mereka. Mereka semua adalah orang kuat dan mereka tentu mengetahui mengenai kebenaran ini. Melihat sosok musuh yang pada saat ini tampak bersanda dengan nada tulus, suasana yang awalnya tegang pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi aneh. Sementara itu Rancang dengan temperamennya yang seperti biasa tanpa beban segera kembali mulai berteriak. Rancang berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh para makhluk Taiksu. Dengan begitu maka adik juniornya pada saat ini tidak akan pergi dari tempat ini. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Rancang pada saat ini, Yu Feiyu segera mencubit pinggang Rancang. Rancang segera menyadari bahwa apa yang telah ia katakan merupakan suatu hal yang salah. Tetapi meskipun begitu, ekspresi Suan King pada saat ini masih tetap tidak berubah. Dengan masih tersenyum tipis, sosoknya menunjukkan bahwa tampaknya sama sekali tidak ada yang bisa membuatnya merasa marah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan terus-menerus menebak dan berspekulasi mengenai keadaan Taiksu. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa meskipun orang ini hanyalah Dogad, ia tampaknya memiliki landasan yang sangat dalam. Secara logika seharusnya Suqian Tai lah yang memimpin medan perang, tetapi pada akhirnya Suqian Tai datang belakangan. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah orang ini yang bertanggung jawab atas semua tindakan Taiksu sebelumnya di dunia sensi? Sementara itu di sisi lain, Suan King pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan hanyalah seorang keabadian kaisar. Tujuannya untuk membawanya pergi adalah karena Yang Mulia Ratu menyebutkan namanya yang bernama Xiaoyan. Begitu mendengar hal ini, para senior Xiaoyan pada saat ini tampak terkejut. Mereka berpikir mungkinkah identitas Xiaoyan pada saat ini telah terungkap. Bagaimanapun kecerdasan para makhluk Taiksu ini juga tidak terbelakang. Mereka juga memiliki antek yang cukup setia. Ada beberapa raja roh dari mansion surgawi yang mungkin telah mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Suan King. Sementara itu Suan King pada saat ini tampak memegang dagunya dan berpikir. Setelah beberapa saat, mata Suan King tampak dipenuhi dengan binar dan ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah ia sangat mengagumi Xiaoyan. Suan King lanjut bergumam bahwa simbol di antara alis Xiaoyan ini adalah simbol dewa jahat. Ia pada akhirnya mengingatnya. Selain itu, nama Xiaoyan ini tidak diragukan lagi merupakan reinkarnasi yang mulia. Ia juga telah membaca biografi buku yang mulia dan Xiaoyan harus menandatanganinya demi Suan King. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini kembali tertegun dan hanya Rancang yang tampaknya sangat kesal. Rancang pada saat ini mendengus dingin dan berteriak sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Tidak ada gunanya bagi mereka berbicara omong kosong dengan orang gila ini. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Rancang dan Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus bergulat dengan pemikirannya. Meskipun semua saudaranya pada saat ini berada di sini, meskipun Keyun adalah yang terkuat, tetapi ia hanya berada di langkah ketiga keabadian dewa. Ia hanya memiliki 4 sumber yang bisa diaktifkan.
Meskipun dengan adanya ketiga dewa yang merupakan langkah ketiga keabadian dewa, serta beberapa sosok yang merupakan langkah kedua keabadian dewa, meskipun secara keseluruhan kekuatan mereka tidak lemah dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dengan paksa, Xiaoyan tidak bisa mengambil resiko. Xiaoyan pada akhirnya segera mengirimkan transmisi suara kepada saudara-saudaranya dan berkata bahwa ada orang-orang yang mengontrol aturan ruang di antara mereka. Mereka telah memblokir ruang dan akan sangat sulit bagi kelompok Xiaoyan untuk melarikan diri. Melihat kelompok Xiaoyan yang terdiam, tampaknya pada saat ini Xuan King bisa membaca pikiran mereka. Xuan King pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Hal itu hanya akan bisa dilakukan jika di antara mereka ada orang kuat yang berada di langkah kelima keabadian dewa. Oleh karena itu, mengapa mereka pada saat ini mengambil resiko kematian? Begitu mendengar hal ini, Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Xuan King bisa menebak apa yang mereka sedang bicarakan. Selain itu, langkah kelima yang disebutkan oleh Xuan King ini mungkin adalah orang yang mengendalikan formasi ruang. Mungkin juga apa yang disebutkan oleh Xuan King ini berkaitan dengan sosok Suqian Taiyi. Xiaoyan pun memandang ke arah beberapa dewa Taixu di kejauhan dan berpikir mungkin saja ada Suqian Taiyi di tempat itu. Atau jika tidak, mungkin juga selain dari Suqian Taiyi, Taixu masih memiliki keabadian dewa langkah kelima yang begitu kuat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini Rancang kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa sebaiknya mereka pergi. Mereka juga pada saat ini tidak tahu niat sesungguhnya dari orang-orang Taixu. Yang Mulia Ratu juga telah mengingatkan bahwa situasi yang mereka alami pada saat ini tidak jelas. Zhenwu merupakan salah satu kartu truf terkuat yang dimiliki oleh Senshi. Jika saudara laki-laki dalam bahaya hidup dan mati, lebih baik ia segera memanggil Zhenwu. Xiaoyan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera berbicara bahwa Xiaoyan tidak bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi jika Xiaoyan melarikan diri kali ini, Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak akan pernah bisa menerobos keabadian dewa. Jalan Xiaoyan adalah untuk melindungi, dan jika saudara-saudara Xiaoyan mokat di dalam pertempuran ini, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa terus bertahan hidup dan tercerahkan? Selain itu, mereka pada saat ini berada di Senshi, dan jika Xiaoyan benar-benar menghadapi krisis hidup dan mokat, Xiaoyan akan bisa menghadapi hal tersebut karena bagaimanapun tidak mudah bagi Xiaoyan untuk bisa dihancurkan. Sebaiknya pada saat ini saudara senior semua percaya dan yakin kepada Xiaoyan. Begitu mendengar hal ini, semua sosok pada saat ini tertegun dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menuruti permintaan dari sosok Xuan King. Sementara itu Rancang pada saat ini tampak masih bersikeras dengan menjelaskan bahwa meskipun nyawa dari Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak dalam bahaya, mungkin orang-orang Taixu sengaja melakukan hal ini. Mungkin saja mereka menggunakan Yang Mulia Ratu untuk menjebak Xiaoyan agar muncul. Xiaoyan adalah satu-satunya variabel Senshi dan Xiaoyan pada saat ini harus berpikir dengan hati-hati. Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah membulatkan keputusannya dan Xiaoyan tampak tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh para seniornya. Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada Xuan King bahwa ia akan mengikuti Xuan King pergi bersama dengan Taixu. Xuan King memandang ke arah Xiaoyan dengan mata penuh penghargaan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar orang yang cerdas. Sementara itu Rancang pada saat ini segera berkata kepada Keyun, dan sebelum Rancang menyelesaikan perkataannya, Keyun pada saat ini melambaikan tangannya dan Keyun tampaknya hanya bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Keyun pada akhirnya segera berkata kepada semuanya, karena saudara laki-laki telah memutuskan, maka sebaiknya mereka pada saat ini pergi. Begitu perkataannya terdengar, Keyun melambaikan kembali tangannya dan retakan celah pada saat ini muncul. Keyun memerintahkan semuanya untuk bergegas masuk ke kedalaman celah, dan mendengar hal tersebut,
Meskipun saudara-saudara Xiaoyan pada saat ini merasa enggan, tetapi mereka hanya bisa mempercayai Ke Yun dan Xiaoyan. Di bawah tatapan Xiaoyan, pada akhirnya Ke Yun dan yang lainnya benar-benar memasuki celah dan celah kembali tertutup. Pada akhirnya hanya Xiaoyan yang tersisa di sini. Xuan King juga pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini bergegas. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini benar-benar ingin mengapresiasi Xiaoyan. Sekarang ia dapat memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia. Selain dari Yang Mulia, seharusnya tidak ada orang yang pintar seperti itu di seluruh dunia sensi. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening, dan Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang salah dari sosok Xuan King.